Kok teroris? Kan dari sekian banyak kajian sub bidang ilmu yang mungkin bisa diambil ya cabang ilmu kok teroris ini Prof yang diambil. Pertama mungkin dulu idealis ya. Idealisnya begini. Kenapa sih kok Islam itu sering diidentikan dengan teroris? Oke, ada keresahan itu. Ya. Konfirm enggak Prof bahwa memang aksi teroris itu karena pemahaman terhadap nilai-nilai Islam misalnya begitu. Seperti yang publik luas ketahui gitu. Pertama ternyata teroris itu memang ada. Teroris itu memang ada, oke. Orang-orang yang punya pemahaman radikal itu ada. Cuman ketika melihat kenapa orang menjadi teroris, itu sebabnya banyak. Itu bukan hanya faktor agama. Agama itu hanya kadang-kadang menjadi alat justifikasi di akhir saja. Kembali lagi di Pansospol, podcast obrolan sosial politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di episode kali ini saya sudah mengundang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Profesor Gonda Yumitro, MA, PhD. Prof. Gonda ini adalah Ketua Prodi Hubungan Internasional di FISIP UMM, sekaligus Profesor termuda di UMM. Nah, sangat spesial sekali. Selamat siang, Prof. Apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah, kabar baik. Sehat, Prof ya? Ya, alhamdulillah. Prof, terima kasih sudah mau datang nih, Prof. Ngobrol-ngobrol di Pansospol siang hari ini, Prof. Prof, cerita sedikit nih sebelum nanti kita bahas lebih dalam. Nanti Prof. Gonda nih kepakarannya apa? Yang paling menarik nih, katanya Prof. Gonda ini profesor termuda di UMM. Cerita dikit, Prof. Umur berapa dapat profesor? Bagaimana caranya? Perjalanannya seperti apa, Prof? Wah, ini sangat panjang ya ceritanya. Sangat panjang tapi masih muda kan, Prof? Ya, alhamdulillah saya jadi guru besar itu usia 38 tahun ya. Kalau prosesnya itu 38 tahun 1 pekan kira-kira. Karena SK-nya per 1 Juli tahun 2023. Saya lahir itu 24 Juni. Jadi antara 24 sampai 1 Juli. 1 minggu? Ya, 38 tahun? Ya. 1 minggu. 1 minggu. Ya, itu jadi 38 tahun sudah jadi profesor? Ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Profesor termuda di UMM. Cerita, Prof, perjalanannya gimana, Prof? Dan bidang ahliannya apa, Prof? Profesor dalam bidang apa? Kalau perjalanannya ya, saya mulai gabung di UMM itu tahun 2007, tanggal 1 Juni, jadi cukup lama. Dan waktu itu masih bisa untuk jadi dosen itu dengan gelar S1. Dulu masih bisa? Ya, perlulusan sebelum 1 Januari tahun 2007. Saya lulus tahun 2006. Berarti? Ya, tanggal 5 Oktober saya lulus. Berarti saya masih bisa masuk menjadi dosen itu S1. Oh, jadi dulu peraturannya beda, Prof? Beda. Setelah 1 Januari 2007, itu harus S2. Peraturannya untuk jadi dosen? Untuk jadi dosen. Sekarang ya masih S2, tapi cenderung sudah harus di S3? Ya, sudah S3, karena kan kalau tanpa S3 dosen sekarang agak kesulitan. Oke. Jadi 2007 saya jadi dosen. Saya termasuk terlambat itu melanjutkan sekolah, ya baru berangkat itu tahun 2010. S2 langsung 2 kali. Jadi saya S2 2 kali? Ya, MA Political Science di Jami'ah Miliyah Islamiyah. Saya dapat beasiswa dari... Di mana itu, Bro? Di India. Oh, di India. Oke, S2 pertama di India. Dapat beasiswa dari ICCR. Indian Council for Cultural Relations ya. Nah, waktu di India itu saya baru tahu ternyata biaya kuliah di India itu sangat murah. Murah. Jadi, ternyata. Lulus S2 tanpa ada uang masuk dan seterusnya itu hanya 2 juta saja per tahun, bayarnya itu 1 juta. Tanpa beasiswa? Dengan beasiswa. Dengan beasiswa. Tapi kita kan dikasih beasiswa, tapi kita tahu juga kan, biaya kuliahnya cuma 1 juta. Oh, begitu. Plus biaya hidup kalau beasiswanya. Akhirnya karena sudah hidup tinggal di sana, saya sambil menjadi mahasiswa MA Political Science di Jami'ah Miliyah, saya juga daftar di kampus yang lain. Di Annamalai University. Di India juga? Di India juga. International Relations. S2 juga? S2 juga. Jadi gelarnya itu MA. MA. Maka saya double pakai, ya? Ya, maka saya pakai, wah ini 1 aja dipakai. Tapi boleh dong sebenarnya 2? Ya, MA gitu? Orang disahkan sama dikti kok. Tapi kan gelarnya Mama. Oh iya, Ma. Jadi MA itu apa? Master of Arts? Ya, Master of Arts. 1 Political Science, yang 1 International Relations. Jadi S2-nya di India? Jadi 2010 sampai 2012. S2 di India? S2 di India.
di waktu yang bersamaan ngambil dua gelar. Dua sekolah. Dan yang saya satunya lulusan terbaik ketiga waktu itu. Yang di mana nih? Di Jami'ah Miliyah Islamiyah. Yang di Jami'ah itu jurusan apa, Prof? Political Science. Political Science. Yang satunya International Relations. hubungan internasional. Jadi dua-duanya beasiswa, Prof? Oh enggak, kalau satu kan karena tinggal nambah 2 juta aja. Tinggal nambah 2 juta ya, biaya hidup kan sudah sama. Sudah sama, ditanggung ya. Iya, jadi akhirnya wah tinggal nambah 2 juta. Saya apalagi waktu di India juga bekerja sebagai staf di atas pendidikan ya. Jadi saya bantu untuk buat buletin, membuat grafik, laporan-laporan pendidikan. Sehingga ya waktu itu lihat uang 2 juta ya masih bisa. Kampusnya dalam satu kota yang sama, Bro? Di satu kota yang sama. Kota apa, Bro? New Delhi. Oh, di New Delhi. Jadi ada 2 kampus di sana. Prof masuk dulu nih satu kampus beasiswa Islamiyah, beasiswa dengan Political Science, MA-nya. Terus dalam waktu yang sama lihat ada teman yang kuliah juga di Annamalai, ambil juga. Dan itu dua-duanya lulusnya berapa tahun, Bro? 2 tahun persis. Dua-duanya sama-sama 2 tahun. Sama-sama 2 Jadi tahun. wisuda dan ininya hampir berbarengan tuh. Saya malah wisuda saya itu cuma S1. S2, S3 saya tidak pernah wisuda karena ketika S2 itu kan wisudanya itu 1 tahun kemudian. Oh, setelah pulang 1 tahun baru ada seremonial wisudanya. Sama waktu saya di Malaysia, S3-nya juga begitu. Akhirnya, S3 di Malaysia? Ya, di IIUM, International Islamic University Malaysia. Oke, ngambil? Political Science. Ngambil political Science-nya. Jadi akhirnya saya juga enggak lanjut, enggak wisuda juga itu di... S3 tahun berapa, Prof? S3, jadi saya itu sebenarnya ceritanya panjang ya. Meskipun saya kan di UGM dulu, S1 itu kan saya lulusan paling cepat. Jadi 3 tahun 1 bulan, 5 hari. 5 hari. Saya selesai. Jadi sebelumnya kayaknya belum pernah ada di UGM yang lulus begitu. Ini bukan karena cerdas, tapi karena tidak ada uang. Ada uang. Oke. Jadi harus ada biaya, wah ini harus nge-push nih. Segera lulus. Nanti kalau lambat lulus uangnya semakin banyak nih. Betul. Akhirnya S2 juga begitu. 2 tahun tadi ya. S1 tadi sebenarnya saya dapat beasiswa juga 2007 saya dapat beasiswa. Cuman paginya saya sudah kontrak dengan UMM bekerja di sini. Siang baru pengumuman. Oh, jadi sebenarnya dapat beasiswa juga S2 di UGM. Beasiswa unggulan waktu Tapi itu. Karena keduluan dapat pekerjaan di UMM. Iya. Jadi dosen. Karena S1. Akhirnya ya sudah terus ngajar dulu berapa tahun? Baru S2? Berarti dari 2007 sampai 2010, 3 tahun ya. 3 tahun ngajar dulu. 3 tahun, baru berangkat beasiswa India. Kemudian waktu itu 2012, karena saya juga lulusan terbaik ketiga di India tadi, di Jami'ah Miliyah, itu dapat beasiswa, beasiswa S3 langsung. Nah, cuman persoalannya, kan di kampus kita kan waktu itu dosennya belum banyak ya. Belum banyak, jadi harus pulang dulu. Baru, saya pulang dulu. Ditolak berarti beasiswanya waktu itu atau gimana? Iya, mundur. Oh, mundur. Nah, saya mundur dari beasiswa, pulang dulu dengan asumsi paling enggak 2-3 tahun lagi berangkat sekolah. Ternyata 2014 yang keluar justru SK menjadi Kaprodi. Jadi Kaprodi. Oke. Jadi Kaprodi ini sudah semenjak 2014. Dulu sudah pernah jadi ketua prodi, pernah jadi sekprodi, pernah jadi kaleb. Jadi ketua program studi. Sejak di UMM ini ya semua jabatan udah ya untuk level prodi ya. Untuk level prodi. Kaleb, sekprodi. Jadi S3 lagi tahun berapa tadi, Prof? Selesai Kaprodi itu tahun 2018. Akhirnya saya berpikir, wah ini mau tak mau harus berangkat sekolah karena waktu itu sudah usia 33 ya. Saya berangkat S3. Dulu saya dapat beasiswa itu di 2 tempat sebenarnya. Di 2018 itu? 2018. Dapat di India lagi, kemudian dari ICCR juga, itu malah 2 kali itu dapat beasiswa, ICCR 2018, 2019, kemudian dapat juga di Taiwan. Nah, adapun di Malaysia ini hanya karena pertimbangan tadi, anak-anak sudah mulai sekolah, pertimbangan keluarga. Wah, ini sepertinya yang memungkinkan, yang paling possible, karena di India biaya kuliahnya murah, tapi anak sebenarnya kalau sekolah harus dibawa semua ke sana gitu. Ya, kalau bahasa India itu gratis. Tapi kalau bahasa Inggris, international school mahal sekali. Harus bayar. Akhirnya sudah ambil harus boyongan istilahnya. Kemudian biaya mahal. Yang di Taiwan? Di Taiwan saya ya tadi masih pertimbangan keluarga kok kayaknya. Juga sama, terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Karena harus boyongan bawa semua keluarga. Boyongan. Akhirnya saya ambil di
Malaysia, cuman tetap saya ambil by research, sehingga saya bisa juga meskipun saya kuliah di Malaysia, saya melakukan research di India, saya dapat project 2 tahun, kemudian saya juga dapat Taiwan Fellowship ya, jadi di Taiwan. Oh, jadi tetap aja sebenarnya sih tetap ngambilnya juga di Malaysia, tapi ya, dapat juga saya penelitian di Malaysia kan by research, saya keliling. By research dan akhirnya dapat juga ke India lagi, ke Taiwan itu juga. Betul, semuanya dapat. Alhamdulillah 2 tahun submit. Jadi saya masuk bulan September 2018, Oktober 2020 berarti itu submit, selesai disertasinya. Selesai disertasi. Project selesai juga, Project jalan selesai. sambil jalan. Kemudian kan kalau di Malaysia itu kan examinernya kan dari beberapa kampus yang lain, termasuk negara yang lain. Nah, saya baru ujiannya itu bulan Mei 2021, pas COVID. Oke, pas COVID. Pas COVID. Akhirnya ya lulus 2021, dan saya berpikir memang saya kan sebelum berangkat ke India, saya waktu itu kan nggak ngurus kepangkatan saya, baru mungkin sebulan atau 2 bulan, sebulan sebelum berangkat ke India, itu ketemu dengan Prof. Nur Harini. Jadi waktu itu ada dosen berprestasi universitas, kita ikut, kemudian Prof. Nur Harini tanya, loh Mas Konda ini belum punya kepangkatan, 2010 itu. 2010 waktu itu ya. Oh belum Prof. Loh kenapa? Saya kan belum S2. Loh boleh yang harus S2 itu kalau lulusannya per 1 Januari 2007 tadi. Mas Konda kan 2006 masuk. Akhirnya Jadi masih ternyata aman. publikasi saya kan banyak yang hangus waktu itu. Saya sebelum berangkat ke India, nggak terhitung. saya masukkan berkas, pas saya di India keluar AA. Tapi masih 3A ya waktu itu. Terus di India itu kan model belajarnya itu kuat di teori, kemudian kita setiap semester 1 mata kuliah itu minimal 1 artikel kita tulis, sebenarnya draft, nggak harus disubmit ke jurnal. Nah, ketika saya lulus tahun 2012, saya ya kan 1 mata kuliah 1 semester 4 mata kuliah. Saya punya 16 artikel paling enggak lulus Wah, S2. luar biasa. Nggak capek tuh Prof nulis artikel terus nih. Ya, karena kondisinya di sana akademik atmosfernya sangat memungkinkan untuk itu. Saya punya 16 artikel, sudah saya submit kirim, ya. 1,5 tahun ya, 2014 saya ngajukan untuk lektor. Oke. Sebenarnya kalau publikasi lektor saya itu sudah 300 lebih. Sudah. Sangat banyak lebihnya. Tapi pengajuannya? Cuman pengajaran itu kan baru 1 semester setengah. Oh, di pengajaran ya. Tapi kan harus berimbang kepangkatan. Akhirnya alhamdulillah 2014 saya jadi lektor. 2014 lektor, 2018 sebelum berangkat S3. Ngajukan bulan Agustus saya submit juga itu untuk lektor kepala. Berapa tahun tuh jaraknya berarti? 4 tahun? 4 tahun ya. 4 tahun. Tapi kan kalau dulu kan sebenarnya bisa lebih cepat nggak sih Bapak? Atau itu memang normal gitu 4 tahun dari naik jabatan? Sebenarnya 2 tahun bisa. Cuman kan dulu kan jadi kaprodi, kemudian kebanyakan ya banyak kegiatan-kegiatan lain. Terus saya juga belum S3 kan. Waktu itu juga belum tahu kalau ternyata S2 bisa ngurus lektor kepala. Dapat informasi, oh ternyata bisa. Ya sudah kita masukkan berkasnya, terus saya tinggal berangkat sekolah. Dan waktu itu sistemnya belum online seperti sekarang, sehingga pas saya di Taiwan itu tidak salah bulan Mei 2019 saya penelitian di Taiwan, saya dipanggil untuk ada sejenis interview ya di Kopertis 7 untuk uji kelayakan menjadi lektor kepala. Oh, ada uji kelayakannya juga. Dulu ada interviewnya juga. Ada. Jadi ada 2 profesor di depan kita, itu dicek satu-satu berkas kita. Pertanyaan pertama, ini kan masih S2, mau lektor kepala. Memang syarat tertulis itu kan jurnal internasional. Tapi seperti tafsir dari reviewer, itu harus Scopus. Langsung pertanyaannya, mana Scopusnya? Gitu. Oke. Scopus tetap jadi ini ya? Iya, tetap jadi momok dan ini. Alhamdulillah ada tapi. Ada. Akhirnya tahun 2019 itu turun. 2019 kalau tidak salah bulan 1 Agustus ya, itu turun lektor kepala. 2019 berarti umur 34 ya. Umur 34 saya sudah lektor kepala sambil saya menyelesaikan S3. S3 selesai 2021, saya berpikir insya Allah kayaknya 3 tahun lah. Kan aturan yang selama ini saya baca itu kan 3 tahun setelah doktor baru kita ngajukan guru besar. Nah, yang saya 2024 saya ngajukan guru besar. Nah, 2023 itu mungkin kalau Mas Azmi ingat, kita ada kan dosen-dosen itu diminta untuk
memasukkan semua kinerja kita yang sudah ada ke dalam dupak itu sehingga dihitung. Loh, waktu itu kok saya sudah lebih Cukup ya? untuk Sudah jadi mencukupi guru ya? besar gitu ya. Terus ternyata nggak salah bulan April deadline-nya. Kemudian wah, sudah cukup, ini coba dimasukkan gitu ya. Akhirnya Dimasukkan, bisa, alhamdulillah berhasil. 1 Juli itu Keluar. terhitung 1 Oke, Juli itu keluar jadi guru besar. Kalau kita persingkat, Prof, semenjak jadi dosen pertama kali sampai jadi guru besar, dan ini guru besar termuda, artinya tercepat ya dibandingkan rataan perolehan gelar guru besar lainnya gitu. Berapa tahun, Prof? Dari pertama ngajar 2007, berarti 2007 itu kan masih dosen kontrak. masih dosen kontrak. Artinya lihatlah kita hitung dari situ. Kalau dihitung dari kontrak ya lumayan lama ya. Berarti 2007 ke 2020 kan 13 tahun. 16 tahun. 16 tahun sudah jadi guru besar. 16 tahun bekerja. Terhitung lama, terhitung cepat itu? Menurut saya terhitung sangat lama sebenarnya. Karena tadi saya lama jeda untuk S2 sama S3. Berarti sebenarnya capaian guru besar itu bisa dicapai dengan lebih singkat, lebih cepat seharusnya menurut Prof Gonda, sebagai profesor termuda. Kalau aturan lama sangat bisa. Kalau aturan lama sangat bisa. Aturan lama ya, tapi aturan baru ini kan ini kan mau ada baru keluar lagi ya, mau ditinjau lagi itu Permen nomor 44 misalnya tahun 2024 itu tentang kinerja dosen. Kalau kembali ke aturan lama sangat bisa, karena kan jadi guru besar itu paling enggak bekerja selama 10 tahun dan sudah doktor. Oh gitu. Sebenarnya bisa saya ya. Bekerjanya kan 16 tahun. Sebenarnya kayak saya ini sebenarnya bisa juga lebih cepat. Oh, sangat bisa. Tapi karena saya. Oke, Prof, itu tadi prosesnya nih. Prosesnya agak panjang. Kalau menurut Prof Gonda agak lama ya, tapi kenyataannya kan Prof Gonda dapat gelar profesor, itu guru besar tercepat ya, termuda ya di UMM gitu. Umur 38 tahun sudah dapat profesor dapat gelar guru besar. Bidangnya sekarang, saya mendengar kata bidangnya itu terorisme. Apa benar nih, Prof? Diklarifikasi. Guru besar dalam bidang gitu ya, Prof ya? Kalau tulisan di SK-nya itu ilmu politik. Di SK-nya guru besar di bidang ilmu politik. Ya, tapi spesifiknya enggak ditulis kalau di SK. Cuman memang kan itu sudah mafhum, karena hampir semua publikasi saya, terutama yang diajukan ke Pangkatan, itu tentang teroris dan deradikalisasi. Teroris dan deradikalisasi. Kenapa sekarang dengan isu itu? Kenapa Prof Gonda senang di isu itu? Ya dari dulu kan nulis tentang isu-isu terorisme dan deradikalisasi, dan kenapa Prof senang dan kenapa itu menarik, Prof? Dan ada kaitannya nggak dengan ilmu hubungan internasional yang Prof Gonda sekarang jadi ketua program studi di hubungan internasional? Jadi ketika masuk di UMM ini kan ini kan masih baru. Jadi kita memang saya terlibat banyak itu dalam proses pembentukan kurikulum, warna HI UMM ini mau seperti apa begitu ya. Dan ketika datang memang Pak Rizal Sukma dan lain-lain yang membentuk itu kan sudah memang membuat ada ciri khas tentang Islam yang ada di UMM, sehingga ada 2 mata kuliah yang itu sangat khas keislamannya. Pertama pemikiran politik Islam, kemudian ada kalau dulu Islam namanya itu isu dunia Islam ya. Yang sekarang kita ganti, tapi sebenarnya sama, itu isu politik dunia Islam. Isu politik dunia Islam. Jadi saya mengampu 2 mata kuliah ini. Oke, yang Islam bagiannya Prof Gonda nih, makanya ya politik Islam, isu dunia Islam. Dan semakin belajar saya menyadari ternyata ilmu itu sangat luas. Jadi pertemuan misalkan tentang isu politik dunia Islam itu kan bisa dilihat dari topik, bisa dilihat dari kawasan. Nah, dari topik ada isu tentang demokrasi, ada isu tentang gender, ada isu tentang HAM, ada isu tentang globalisasi, termasuk ada isu tentang terorisme. Nah, saya sejak awal itu memang mencoba untuk membuat mapping ya, masing-masing kajian tadi itu keilmuannya seperti apa, termasuk interest saya. Akhirnya saya sebenarnya kan ini belum tuntas ini tentang teroris ini. Awalnya itu saya mengambil teroris ini sebagai salah satu bagian saya memulai kajian saya, ya, mulai kajian roadmap penelitian-penelitian. Kok teroris? Kan dari sekian banyak kajian sub bidang ilmu yang mungkin bisa diambil ya, cabang ilmu, kok teroris ini, Prof, yang diambil? Pertama mungkin dulu idealis ya. Idealisnya begini.
kenapa sih kok Islam itu sering diidentikan dengan teroris? Oke, ada keresahan itu. Ya, jadi kalau bicara teroris, mesti Islam, mesti Islam. Dan saya ingin tahu lebih detail, sebenarnya ada nggak sih teroris itu? Apa namanya? Apa benar nggak agama yang banyak mempengaruhi seseorang bisa menjadi teroris? Apa benar kemudian apa namanya teroris itu identik dengan Islam? Dan Prof Gonda kan berteman dengan banyak mantan teroris. Sangat banyak. Sangat banyak kan mantan teroris yang berteman akrab dengan Pak Gonda. Tapi jawabannya apa akhirnya? Tapi itu bertahap ya sebenarnya. Oke, jadi bertahap. awalnya saya kan melakukan banyak kajian literatur sampai kemudian mendapatkan banyak pendanaan juga untuk melakukan kajian penelitian tentang teroris. Dan tentu akhirnya semakin ke sini saya apa namanya menemukan suatu ruang yang banyak orang mungkin tidak paham tentang dunia teroris ya. Karena memang terorisme itu kan kalau selama ini kita mungkin melihatnya kan hanya sebatas media. Dari media. Nah, koran, televisi gitu ya. Apa namanya? Kalau ketemu ya mungkin hanya permukaan-permukaan saja. Tapi saya semakin mendalami apalagi interaksi langsung dengan mantan teroris. Wah, itu ada banyak hal ruang-ruang kosong yang apa kita tidak tahu ya. Dan menurut saya ini sebenarnya perlu didalami betul dari sumbernya. Jadi saya pelakunya para mantan teroris dan saya akhirnya ya tadi dengan penelitian kenal satu dapat dua dapat tiga berkenalan dengan yang lain lagi. Yang lainnya itu ya terkoneksi. Setelah berkenalan terkonfirm enggak Prof bahwa memang aksi teroris itu karena pemahaman terhadap nilai-nilai Islam misalnya begitu. Seperti yang publik luas ketahui gitu. Pertama ternyata teroris itu memang ada. Teroris itu memang ada, oke. Orang-orang yang punya pemahaman radikal itu ada. Cuman ketika melihat kenapa orang menjadi teroris itu sebabnya banyak. Itu bukan hanya faktor agama. Agama itu hanya kadang-kadang menjadi alat justifikasi di akhir saja. Jadi ada misalnya contoh. Gimana tuh Prof? Jadi orang ada jadi teroris karena masalah keluarga. Ada yang karena perceraian. Ada yang jadi teroris karena diskriminasi. Iya. Diskriminasi dalam bercerai dari suami atau istri gitu. Terus jadi teroris. Iya, ada psychological disorder. Ada orang jadi teroris karena masalah ekonomi. Ada orang jadi teroris karena hanya pergaulan. Ada yang jadi teroris karena terjebak. Dan ada memang orang yang jadi teroris karena pemahaman keagamaan. Tapi kalau yang saya lihat pemahaman keagamaan itu hanya sebagian kecil saja. Kalaupun ada agama tadi hanya dijadikan sebagai alat justifikasi. Sebenarnya ini bukan urusan agama. Bukan urusan agama, ini karena ekonomi, misalnya diskriminasi dan lain-lain. Tapi kemudian dia justifikasi dengan agama. Contoh misalnya ada seorang polisi gitu ya. Dia di Jawa Timur ini dulu ada acara dia jaga sama temannya. Kemudian polisi aktif. Kemudian ketika jaga ada orang yang bawa mobil ngebut kencang kemudian menabrak temannya. Ya, dia kan karena temannya jiwa korsahnya akhirnya dikejar itu yang nabrak tadi. Setelah dikejar orang terus lari kasih tembakan peringatan. Ternyata orangnya tetap ini juga kabur. Tetap kabur juga dia tembak yang nabrak tadi. Ya mau tak mau dia kan karena sudah melakukan aksi pembunuhan dia dihukum. Tapi ini bukan karena polisi tadi karena membunuh orang kan. Tapi bukan karena kasus teroris. Nah, tetapi dalam perjalanannya dia merasa kok saya yang mengorbankan diri saya, kok saya kayak enggak dibela, saya dibiarkan begitu saja. Oke. Artinya dia mengorbankan diri karena menyelamatkan temannya, juga korsa dan lain-lain tadi. Tapi kok malah dia tetap dihukum, hidupnya jadi susah, karir dia sebagai polisi itu dipecat. Akhirnya dia secara pribadi punya dendam terhadap institusinya sendiri. Oh begitu. Akhirnya keluar dari penjara setelah 3 atau 4 tahun. Setelah dia dihukum tadi itu membela temannya. Dan memang ketika di penjara sudah mulai kenal interaksi dengan beberapa mantan teroris. Akhirnya dia justru menjadi teroris dan meledakkan bom di kantor polisi itu setelah keluar dari penjara. Oh gitu? Ya. Itu kasus yang di mana, Prof? Ada di Jawa Timur. Ada di Jawa Timur ya? Oke, dicek, di browsing sendiri aja ya? Terus ada juga. Jadi pelakunya ini, sorry Prof, sebentar. Pelakunya ini adalah seorang mantan polisi yang kemudian ketika dia dalam bertugas membela temannya melakukan pengejaran terhadap pelaku tabrak lari, tapi akhirnya membunuh sang pelaku, dia dipenjara, dia dipecat.
Iya. Lalu dia tidak terima ya, merasa dendam dengan institusinya. Iya, padahal akhirnya menurut persepsi dia, saya kan membantu lembaga. Tapi lembaga kan bicara kan dalam level formal. Level formal hukum ya. Hukum. Akhirnya setelah masuk penjara lepas, akhirnya dendam itulah yang kemudian membuat diekspresikan dengan tindakan ya atas terorisme itu gitu. Dan juga waktu ketika di penjara dia kena pergaulan dengan karena kan napiter. sudah mulai merasa kecewa. Betul. Merasa kecewa anak-anaknya. Terus akhirnya bagaimana, Prof? Cerita itu? Ya akhirnya dia di penjara. Di penjara lagi? Iya, karena jadi teroris. Jadi kasusnya, maksudnya dia menjadi teroris, ya justru kan orang ini. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh itu jadi teroris karena dendam dan lain-lain. Iya. Agama dipakai untuk menjustifikasi aksinya itu. Kemudian yang kedua ada juga ini mahasiswa ya, kita di kampus. Ada mahasiswa nih? Ada. Jadi dia mahasiswa. Sebenarnya masalahnya ini kameramen saya mahasiswa semua nih, Prof. Jangan jadi teroris ya. Ini maka kita perlu kasih tahu. Justru menurut saya ruang-ruang ini kadang kan kalau kita tidak meneliti teroris kan tidak paham kita kan secara detail. Jadi beliau mahasiswa, masya Allah berprestasi, bahkan punya mahasiswa berprestasi. Tapi di keluarganya mungkin orang tuanya menganggap kakaknya lebih berprestasi. Kakaknya juga sekarang dosen di salah satu kampus di Jawa Timur. Jadi dia merasa sering dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Padahal dia pintar. Dia pintar. Dia punya sertifikat hacker dari Amerika kok. Gitu. IT. IT. Ada sertifikat IT. Maksudnya saking bagusnya dalam penguasaan IT. Tapi kan karena di orang tua kan kayaknya sering dibanding-bandingkan. Terus fasilitas orang tua kayaknya kakaknya menurut dia ini punya perhatian lebih, sementara dia kakaknya sendiri lebih diperhatikan, lebih difasilitasi, dia enggak gitu. Beda. Nah, dia berusaha untuk mencari gimana ya cara menunjukkan eksistensi diri saya dengan orang tua. Kira-kira begitu. Dan anaknya rajin ke masjid, kemudian ikut kegiatan-kegiatan kajian dan seterusnya, sampai singkat cerita dia terhubung dengan kajian. Nah, ini di antara karakter kajian yang teroris ya. Biasanya itu tertutup. Jadi tidak terbuka luas untuk publik. Dan dia kebetulan bisa mengakses itu, terhubung kan namanya pertemanan, tahu. Sampai waktu itu ramai isu Syria, maka dia ditawari, kita ini mau ada misi kemanusiaan ke Syria. Mau di pengajian itu ya? Ya, mau enggak pergi ke Syria? Lo ngapain ya, misi kemanusiaan, bantu saudara-saudara yang ada di Syria. Lo harus nyiapkan apa? Sudah, pokoknya yang penting siap paspor saja. Ya mahasiswa kan ditawari, apalagi yang belum pernah keluar negeri misalnya gitu ya. Gercep ya? Gercep ya. Jalan-jalan Surya gitu ya. Luar pulau aja kan. Terus dilabeli dengan misi kemanusiaan lagi ya, Bro ya. Gratis gitu ya, gratis, jalan-jalan gratis. Dan dia mau, dia siapkan paspor, berangkat ke Syria. Bayangan dia tadi misi kemanusiaan kan yang bantu, mungkin ada korban, ada begitu ya, untuk bersih-bersih, kesehatan atau gimana gitu ya. Ternyata di sana dia dipisah dengan rombongan yang berasal dari Indonesia, jadi camp-campnya dibedakan. Kemudian ya sudah di sana dibuat dia untuk ikut gabung dalam latihan militer. Oh begitu. Namanya sudah di Syria kan tidak bisa ngapa-ngapain lagi ya sudah. Tapi ada dengan paksaan nggak itu ceritanya dia? Ya berangkatnya tidak dengan paksaan. Tapi kan ketika sudah di sana, ya tidak bisa ngapa-ngapain. Dipaksa berarti? Ya tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Dia harus mau ikut. Dikasih senjata nih. Dikasih senjata, ikut latihan. Akhirnya ya sudah dia bergabung di sana latihan militer. Sampai suatu saat kata dia sudah sudah siap untuk jadi pengantin. Mengorbankan dirinya dalam aksi bom. Pengantin itu pelaku bom ya? Pelaku bom bunuh diri ya? Iya. Dan memang kan kalau sudah masuk sana nanti kan masuk brainwashing ya. Jadi brainwashing. Ya, dan itu sederhana. Ada orang-orang yang memang bisa membrainwash pikiran orang-orang itu tadi itu dalam waktu yang cepat. Oke. Dan ini perkaranya hanya gara-gara merasa di keluarga. Awalnya di tadi keluarga kan tadi. Keluarga. Bahkan kan kata beliau waktu saya mau berangkat ke Syria pun saya telepon orang tua ingin menunjukkan saya bisa loh keluar negeri. Jadi bahkan jadi perkara di rumah kemudian bisa merubah seseorang menjadi pelaku teror bom bunuh diri. Betul. Karena tadi dia sebenarnya kan mereka ini kan butuh ada jejaring komunitas yang bisa menerima mereka ya layaknya orang normal. Makanya saya juga sekarang kan banyak melakukan kajian tentang model deradikalisasi. Saya berangkatnya itu kan dari
apa yang menjadi penyebab mereka menjadi teroris gitu ya. Nah sekarang yang saya fokus itu sosial ekonomi dengan pendekatan sosial ekonomi. Oke, jadi artinya Prof. Gondang melakukan penelitian, mencari alasan kenapa seseorang bisa bergabung dengan jaringan teroris, lalu kemudian punya proyek untuk mencari obatnya. Mencari obatnya, deradikalisasi. Betul. Sekarang utamanya mengobatinya dengan cara apa, Prof? Kalau hasil penelitian Prof. Gondang? Sebenarnya ada banyak ya, tapi di antara yang saya temukan itu adalah 3H model ya. 3H model of deradicalization. Jadi ada yang pertama itu heart. Hati. Ambil hatinya. Ya, jadi dengan para mantan teroris itu jangan dibangun stigma, jangan kita kan Jangan selama ini kan di tengah masyarakat gitu. itu kan ketika ketemu dengan mantan teroris itu kan sudah langsung menakutkan. Takut ya, serem Ya, gitu. ada beberapa mantan teroris itu Takutnya bawa bom dia, Prof. Tiba-tiba masih ada sisanya. tapi justru itu bisa kontraproduktif. Kayak di TV-TV kan masih di dalam tangan, tiba-tiba masih ada kan? Makanya perlu ada yang masuk. Oke, jadi pendekatannya melalui hati nih, Prof ya? Hati. Karena ada di antara mantan teroris itu cerita ke saya begini. Prof, dia bilang, saya itu rasa mau jadi teroris lagi. Loh. Kenapa? Jadi anak saya, kata beliau, tes di sebuah sekolah. Anaknya nih ya? Anaknya keterima. Dia udah keluar dari penjara. Keterima, saya sudah bayar, anak saya tinggal masuk aja. Terus saya dipanggil sama pihak sekolah. Sampaikan, Pak, ini mohon maaf, anak Bapak tidak jadi bisa kita terima di sekolah. Loh kenapa? Ya, karena bapaknya mantan teroris. Karena memang segitunya secara teori ada memang yang punya pemahaman bahwa radikalism never die. Iya. Ketika sudah radikal ya, sekali radikal bakal radikal selamanya gitu ya. Sehingga mungkin sekolah pun berusaha untuk enggak ingin dibilang sekolahnya menampung anak teroris. Mungkin kan masyarakat kan suka mengeneralisir loh. Hiperbola dan mantan teroris dianggap masih berbahaya. Masih berbahaya kok anak teroris diterima di sana. Iya. Tapi kan dia jadi kontraproduktif karena dia ketika tidak punya circle baru, masih muncul stigma, dia akan balik lagi dong, bisa balik lagi dong ya. Tapi itu fakta di tengah masyarakat kita. Makanya saya dalam 3H model tadi yang pertama saya bilang ini perlu diambil hatinya. Harus ada orang yang masuk ya supaya mereka terbuka, karena saya awal-awal meneliti tentang teroris itu susah loh. Ada beberapa mantan teroris mereka tidak mau komunikasi kecuali dengan bahasa Arab misalnya. Jadi kan kalau sudah begitu kan sudah ada batasan yang sudah bisa kita masuk. Tapi kan kalau kita jadi seperti teman curhat, mereka ya saya pernah secara jujur ada polisi intel gitu ya hubungi saya. Waktu itu panggil, Mas, saya itu bingung, jenengan itu posisinya di mana? Mereka atau kita? Saya bilang saya NKRI harga mati. Jadi tapi saya kan tidak bisa kalau ketika meneliti kan, kalau kita sebagai peneliti sudah seperti jaga jarak, data yang kita dapat kan juga nggak banyak ya. Nggak banyak. Mereka sudah menutup diri. Oke, pertama heart tadi, yang kedua hand, tangan. Maksudnya apa? Saya menemukan misalnya di Jawa Timur ini ada lebih 200-an mantan teroris. Ya, yang di Jatim aja. Yang Jatim aja. 200 mantan teroris yang mungkin sudah sehat. Ya, sebenarnya belum sehat. Mantan teroris itu ada 3 ya. Ada yang hijau, ini yang sehat. Hijau sehat. Ada yang kuning, ini masih bolak-balik. Kadang-kadang normal, kadang-kadang misalnya. Tapi ada yang merah juga masih banyak juga. Merah ini artinya belum sehat ya. Mereka keluar, tapi mereka tidak ikrar. Ketika keluar itu, pokoknya memang karena waktu hukumannya sudah selesai. Tapi kalau yang hijau itu biasanya mereka keluar penjaranya itu dengan ikrar. Jadi ada kayak remisi karena mereka menyatakan sudah siap setia dengan NKRI. Tapi yang kuning dan merah ya masih ada juga. Ada juga. Iya. Banyakan mana, Prof? Nah, kita sebelum ngobrolin yang hand tadi, sejauh penelitian Prof, antara yang merah, kuning, hijau, banyakan yang mana? Setelah dihukum nih, Prof? Kalau setelah dihukum, jadi banyak. Sebenarnya yang hijau itu lumayan banyak ya. Hijau dan kuning itu yang lebih lumayan banyak. Saya yang merah? Tidak menghitung kuantitatif. Kalau merah ada, tapi kalau disampaikan banyak ya enggak juga ya. Enggak juga tapi. Enggak juga banyak ya. Dan sebagian dari mereka sebenarnya yang saya temukan ketika saya bilang kenapa kok enggak gabung lagi dalam jaring teroris. Ya sebagian itu sebenarnya kan karena kasihan dengan anak dan istri. Jadi ya sejujurnya keluarga ketika saya jadi masuk di penjara ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang lebih kan. Mereka lihat wah memang morat-marit, ekonominya morat-marit.
Jadi mantan teroris yang 230-an yang ada di Jawa Timur, saya kira mungkin 200-an itu kesulitan secara ekonomi. Oke. Jadi kalaupun ada yang misalkan lumayan, itu hanya 1-2 saja, begitu ya mantan-mantan teroris tadi. Nah, Yang sisanya ekonominya ambruk. iya, karena 3 tahun paling tidak kan mereka sudah di penjara kan, bahkan bisa lebih. Secara skill mereka juga punya keterbatasan. Nah, maka saya berpikir ini perlu ada hand, maksudnya tangan mereka ini perlu disibukkan dengan kegiatan produktif. Oh, oke, itu Karena maknanya kalau hand enggak, ya. iya, karena kalau enggak nanti buat bom lagi mereka ya. Iya. Karena tetap ada jaringan yang Daripada mengintai mereka. Betul, betul. Oh, masih diintai juga nih sama jaringan Masih yang lama aktif, atau yang jaringan aktif ya. Karena jaringan aktif juga cukup banyak juga kan. Nah, daripada mereka merakit lagi, Ya, mending mereka bikin usaha. Seharusnya harus kita buat pendekatan yang mengoptimalkan secara tangan tadi. Artinya maksudnya pekerjaan mereka ada gitu ya. kesibukan. Nah, tapi persoalannya begini. Ini saya beberapa kali sampaikan ke aparat begitu ya, ke Densus dan termasuk BNPT ya. Sebenarnya perlu kolaborasi dengan banyak pihak. Mungkin pengusaha-pengusaha misalnya, itu kan banyak sebenarnya siap. Saya sudah banyak Punya dalam rekan penelitian ya. teman-teman pengusaha. Teman-teman pengusaha mereka sebenarnya mau membantu memberikan pelatihan, coaching atau bahkan memberikan modal. Tapi hanya satu yang mereka butuhkan. Apa ya? Perlu ada jaminan dari pemerintah, Bahwa mereka aparat, tidak bahwa ini harus kerjasama yang sifatnya terbuka. Saya akan juga membangun model comprehensive collaboration. Jadi harus kolaborasi yang komprehensif dari berbagai pihak, bukan hanya pemerintah, apalagi aparat saja, tapi termasuk pengusaha, civil society, masyarakat, termasuk misalnya Muhammadiyah, saya kira kan. Apakah pemerintah mau dengan hal itu kemudian? Permintaan pengusaha tadi? Nah, saya memang masih ke beberapa orang bukan oknum ya, beberapa pihak, belum secara institusional saya sampaikan surat saya. Ya sejauh ini mungkin belum ada yang intens kan kalau kita lihat program-programnya. Yang jelas para pengusaha itu mereka kan berpikir kalau misalnya saya ngasihkan pelatihan misalnya untuk mantan teroris atau mungkin saya berikan modal, nanti saya dituduh Membiayai jejaring teroris kan jadi betul. repot juga. Betul. Cuman kalau misalnya ini dikoordinir misalnya oleh BNPT, misalnya kayak Muhammadiyah, itu kan banyak mantan teroris itu mereka Masya Allah berubah perspektifnya itu ketika kuliah. Jadi misalnya diberikan beasiswa untuk dikuliahkan S1, lagi S2, ya? S3. Bahkan Malaysia itu kan sudah melakukan yang seperti ini. Putranya Ali Hufron misalnya, 5 apa 6 orang itu oleh pemerintah Malaysia, karena istrinya kan orang Malaysia. Ya, ketika Ali Hufron dihukum, kemudian anak dan istrinya pulang ke Malaysia, itu semua anaknya diberikan beasiswa sampai perguruan tinggi. Bahkan kalau mau sampai doktor pun monggo. Oke. Dan itu efeknya luar biasa. Berhasil. Anak-anaknya itu jadi bahasanya sangat respect dengan pemerintah, tidak menganggap pemerintah itu seperti tauhid gitu ya, musuh. Nah, saya membayangkan kalau di Indonesia program serupa bisa dilakukan. Taruhlah mungkin pemerintah punya keterbatasan dana, minimal kerjasama dengan Muhammadiyah, dengan NU gitu ya. Pak UMM punya jatah berapa nih untuk, tapi kan harus kerjasama, nggak boleh sembunyi-sembunyi karena kalau sembunyi nanti UMM tertuduh ya. kok mendanai. Nah, jadi memang harus terbuka, terpublish secara terang-terangan dan ini tujuannya baik gitu. Betul. Age ketiga, Prof? Age yang ketiga head, baru kepala. Head. Kenapa jadi, kepala? Maksudnya merubah pemikiran radikal tadi. Saya percaya tidak bisa kita merubah pikiran radikal mereka tanpa diambil hati dan kita punya kontribusi secara ekonomi untuk mereka. Karena merubah, misalnya kan ada program, sudah program deradikalisasi, tapi hanya sekedar, kamu tidak boleh radikal, hanya pelatihan gitu ya, ceramah, seminar gitu. Itu tidak bisa. Tapi kalau diambil hatinya, tangannya secara ekonomi mereka bisa diberdayakan. Insya Allah program deradikalisasi tadi, yang isi kepalanya juga bisa berubah. Kepalanya juga bisa kita kondisikan. Oke. Nah, sekarang itu soal keahlian Prof di bidang terorisme. Ya. Sekarang kan ngajar di hubungan internasional. Ada kaitannya nggak dengan ilmu hubungan internasional, terorisme dan hubungan internasional? Kalau kita baca-baca jurnal, tren dunia internasional, sekarang ini kan era globalisasi ya. Dan prodi kita di hubungan internasional UMM ini kan sangat concern dengan yang kita sebut dengan perhatian antar intermestik ya, isu-isu intermestik. Isu-isu intermestik, internasional domestik. Internasional dan domestik itu sangat
berkaitan. Apa yang terjadi di dunia internasional itu juga mempengaruhi domestik, apa yang terjadi di domestik itu mempengaruhi juga bisa mempengaruhi dunia internasional. Nah, termasuk dalam isu teroris. Isu Jadi teroris. isu teroris ini bukan single isu, bahkan bukan hanya isu lokal sebenarnya. Ya, kita tahu kan isu teroris itu berkembang kan sejak 11 September 9/11 itu kan. Ya. Kemudian juga bagaimana beberapa isu dunia Islam yang lain yang Ya, betul. membuat ya kenapa tadi misalnya ada banyak bahkan orang Indonesia pun mereka Berangkat. siap untuk berangkat ke Suriah. luar negeri, ke Suriah, ke Irak, ke Afgan dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa isu teroris ya sangat international relation. Jadi sebenarnya isu teroris itu sangat banget. Iya, sangat HI. Karena ya tadi interdomestik ya, internasional mempengaruhi domestik, domestik mempengaruhi internasional, dan ketika ada satu kejadian terorisme pasti internasional, domestik juga akan. Betul. Karena kan namanya teror itu kan efeknya kan juga bukan hanya di tempat di mana teror itu terjadi, Tapi juga tapi akan meluas. Orang luar negeri ketakutan juga. taunya, semua Indonesia tidak aman kalau misalnya ada satu serangan saja, bahkan di Malang. Ya. Satu titik di Malang misalnya, dulu kita tahu Dr. Azhari ditangkap di Batu, kemudian ya. di Lawang. sini di Lawang juga Abu Jandal itu ya, Ali Indonesia itu juga. Jadi orang membayangkan Malang itu sudah, padahal kita di sini kan tenang-tenang aja, apalagi Indonesia, tapi orang luar kan akan Mengecapnya se-Indonesia gitu. Indonesia. Berpengaruh. Sangat berpengaruh nanti turismenya. Orang udah mulai berpikir, wah ini hati-hati bom Bali misalnya, kelihatan betul itu. Bagaimana betul. setelah bom Bali Pariwisata di Indonesia turun ya. langsung Meskipun di daerah-daerah yang aman, Prof. betul. Tapi kan dunia internasional kan akan melihat berarti ada masalah. Karena Oslo itu meletakkan keamanan kan pada level bawah ya dari kebutuhan manusia. Jadi orang milih aman dulu. Paling mendasar. Ya, Kebutuhan manusia itu rasa aman dulu. betul. Oke. Jadi kalau sudah Aman, kita mau melakukan kegiatan ekonomi, mau belajar, melakukan artikulasi ya ide kita dan seterusnya, itu gampang mengembangkan kompetensi kita. Cuman kan kalau tidak aman mau ngapain? Oke. Nah, terakhir nih Prof, kalau ngomong soal terorisme hubungan internasional. Cerita sedikit Prof tentang terorisme yang punya jaringan internasional nih Prof. Ya. Kayaknya lagi hits juga tuh kan Prof. Dan ketika kita baca ya, itu banyak banget cabangnya nih. Ini jaringannya si ini di mana gitu. Ini jaringannya si ini di mana gitu. Itu banyak sekali memang. Bahkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya, teroris pun tidak satu loh ya. Iya, teroris nggak satu. Bahkan mereka antara sesama mantan teroris pun itu karena gontok-gontokan juga gitu ya. Oh, bisa juga? Iya. Sama-sama nih? Sesama mereka mantan-mantan teroris itu. Tapi beda jaringan? Ada yang sama, ada yang beda. satu jaringan, tapi bisa gontok-gontokan? Bisa gontok-gontokan, karena kan mereka manusia juga kan sebenarnya kan, ada urusan kepentingan, ada ekonomi dan seterusnya. Nah memang kalau sekarang yang di Indonesia, ini yang banyak itu kan hanya JAD sama JAS ya. JAD itu Jamaah Ansarud Daulah. JAD Jamaah Ansarud Daulah dan ISIS. Kalau jaringan internasional dari ISIS. Tapi di Indonesia dia JAD. Ya. JAD ini berkaitan dengan ISIS. Ya, ISIS yang di internasional, kemudian ketika di Indonesia mereka bermetamorfosis kan, bermetamorfosis, berkamuflase ya. Itu menjadi JAD. Nah, adapun Al-Qaeda, dulu kan Al-Qaeda ada Al-Qaeda juga ISIS nih. kan juga pecahan dari Al-Qaeda kan awalnya kan. Sama Bin Laden. Al-Qaeda itu menjadi JAS, Jamaah sama Bin Laden ya. Al-Qaeda menjadi JAS di Indonesia. Di Indonesia. Jamaah Ansarus Syariah. Ansarus Syariah. Jadi jamaah penolong syariat. Yang satu jamaah penolong daulah itu negeri ya, negeri Islam. Jadi satu jamaah penolong syariat, yang satu jamaah penolong negeri. Ya, dan dua-duanya ini yang paling besar di Indonesia hari ini. Sekarang ini ya, pokoknya jaringan aktif itu biasanya di dua ini. Di dua ini. Ya, dan mereka tetap terkonek tadi dengan terafiliasi dengan ISIS dan Al-Qaeda. Secara ideologi ya. Dan orang-orangnya kan sebenarnya kan kalau kita lihat memang Indonesia terorisme di Indonesia dulu itu kan orang-orangnya kan banyak alumni Afgan, maksudnya mereka latar belakangnya banyak Afgan. Jadi dari Afgan, kemudian dari Moro, dari Filipina, kemudian ya termasuk yang akhir-akhirnya dari Syria dan lainnya itu. Nah, tadi kan Prof udah cerita nih bagaimana proses deradikalisasi. Iya. Tapi sekarang ini kan masih ada jaringan aktif nih Prof, JAS dan JAD nih kan. Kira-kira preventifnya gimana Prof? Untuk mencegah kemudian teror-teror terjadi, artinya
mencegah terorisme berkembang di Indonesia, jaringan-jaringan internasional ini kemudian bisa ditahan gitu ya. Ya. Pertama tentu kan dari pemerintah harus sigap ya, harus sigap dalam artian pemerintah perlu melakukan berbagai langkah antisipatif, bahkan memahami pergerakan dari jejaring mereka ini tadi. Itu harus tahu. Jadi memang harus ada yang seperti tadi, ahlinya, pakarnya. Makanya sebenarnya ketika saya melakukan penelitian tentang kepada para mantan teroris, saya juga menyampaikan di antara tulisan saya bahwa mantan teroris itu sebenarnya modal yang luar biasa dalam program deradikalisasi. Dari mereka sebenarnya dapat info jaringan itu? Iya, karena mereka tahu kan kita bisa tanya, betul. Kenapa Anda jadi teroris? Perjalanannya gimana, jejaringnya di mana gitu ya. Betul. Nah, tapi kan kalau kita udah jaga jarak dengan mereka, gimana terus kita bisa dapat informasi secara detail tadi. Dan mereka akan lebih terbuka kalau kita dekat dengan mereka. Betul, ambil hatinya, sehingga apapun akan mereka ceritakan. Jadi saya kira mulai dari sana, kemudian sudah tahu akar masalahnya, termasuk sosial, ekonomi misalnya. Jadi, itu mungkin pemikiran, itu baru masuk bisa untuk diselesaikan. Tapi intinya selesaikan itu dengan akar masalahnya. Karena kalau ibarat pohon, cuman dipangkas-pangkas ujungnya yang tumbuh lagi nanti. Tumbuh lagi. Betul. Oke. Nah, hari ini selain jaringan Timur Tengah tadi, ada nggak jaringan yang lebih yang juga sama berbahaya tapi non Timur Tengah? Kenapa sih? Karena kan kalau ngomong jaringan internasional teroris pasti Timur Tengah gitu. Ada nggak yang berasal dari non Timur Tengah, Bro? Ya tadi kan Afghanistan kan bukan Timur Tengah ya. Oh ya, Afghanistan Moroh juga bukan Timur Tengah. Termasuk Indonesia kan dari jaringan Malaysia juga kan. Jejaringnya sebelumnya. Nah sekarang, tapi juga ini kan sudah muncul new forms of terorisme. Jadi mereka sekarang bahkan membuat jaringan lokal dan bentuknya macam-macam, pelibatan anak, pelibatan perempuan. Kalau dulu teroris itu hanya tahu laki-laki, tapi yang sekarang iya ya, Prof. Yang kasus terakhir itu ada anak-anak ya? Mulai anak-anak. Usia remaja ya, SMA gitu ya kalau Prof, yang di Surabaya ya? Di Batu ini kan belum lama kan juga ada itu. Muda ya, Prof? Masih tamat SMA. Oke. Jadi sudah menyasar ke remaja. Ya. Dan teroris sekarang enggak hanya pakai jenggot loh ya. Jadi yang enggak pakai jenggot juga, nggak pakai kumis, terus pakai jenggot. mereka kadang pakai jeans gitu ya. Jadi udah bisa jadi teroris ya? Oh iya, karena teroris itu sekali lagi tentang pemikirannya. Oke, tentang pemikiran. Jadi dia bisa berkamuflase. Oke. Nah, terakhir nih Prof, mungkin pesan nih kepada penonton kita, mungkin mahasiswa ya yang sedang nonton ya, agar kemudian tidak terjerumus dalam jaringan-jaringan teroris itu apa? Karena kita kan tahu nih mereka sering melakukan perekrutan yang masif tapi dengan cara-cara yang kemudian kalau kena ke mahasiswa itu bisa kena gitu. Betul. Gimana tuh, Prof? Sekarang kan juga cyber terrorism kan juga cyber juga ya, gitu. Sosial media. Tapi ini cari komunitas orang-orang yang baik. Cari komunitas orang-orang yang baik. Kemudian juga tadi pahami pemikiran-pemikiran yang kok kayaknya sudah menyimpangin dari ajaran agama atau mungkin konsep kebangsaan. Nah, itu cenderung ke sana. Kemudian yang ketiga saya kira tidak kalah pentingnya ya kuliah di HIUMM ya. Kuliah di HIUMM, betul. Karena ada pakar. Insya Allah kita bisa jelaskan. Wah ini masuk jaringan teroris atau bukan. Oke, lalu ya, Prof bisa mengidentifikasi ya. Wah ini bahaya ini ya, ini jaringan saya aktif bahkan ini. Bisa melihat Mas Asmi ini potensi jadi teroris apa enggak? Secara psikologis, apa secara ekonomi. Oke, ini tadi teman-teman obrolan yang sangat menarik dengan Profesor Gonda Yumitro. Sekali lagi beliau adalah Ketua Program Studi Hubungan Internasional di FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau profesor termuda, tadi kita sudah ulik-ulik cerita perjalanan beliau. Dan yang paling unik lagi, selain profesor termuda, keahlian beliau ini adalah terorisme dan deradikalisasi. Jadi banyak bersentuhan dengan mantan terorisme. Yang kemudian Prof Gonda juga punya program ya untuk deradikalisasi ya, 3H itu ya, 3H tadi ya. Model. Jadi heart-nya disentuh, hands, kemudian kita sambut mereka ya, kita berdayakan mereka, lalu bisa merubah pikirannya. Ya, bisa merubah pikirannya. Oke. Menarik sekali episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya akan undang tamu-tamu yang juga tidak kalah keren dengan profesor termuda yang ada di UMM ini. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang tertarik ini untuk ketemu dengan Prof Gonda Yumitro, belajar tentang hubungan internasional dan terorisme, ayo masuk ke
Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.